APBN 2020 kelompok 6 akan menampilkan presentasi sekarang. Nama saya Sultan. Nama saya Rizky. Nama saya Michael. Nama saya Novi. Nama saya Berlin. Nama saya Iha. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan APBN 2020. Tema besar APBN 2020 ialah mendukung Indonesia maju. Adapun kebijakannya yaitu kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini ialah salah satu fokus utama pada tahun 2020. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani dan bebas dari korupsi. Di sini ada gambar postur APBN. Jika kita cermati di dalam postur APBN ini, kita bisa mengetahui tingkat pendapatan negara dan tingkat belanja negara Indonesia. Dan dari hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar 307,2 triliun. Next. Di sini ada 5 pokok fokus belanja pemerintah pusat. Yang pertama ialah SDM yang berkualitas, kedua penguatan program kesetimbangan sosial, yang ketiga akselerasi pembangunan infrastruktur, yang keempat birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi, dan yang terakhir ialah antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Selanjutnya ialah belanja menurut fungsi. Pada 2020, APBN Indonesia memiliki 3 fungsi besar. Di antara lainnya ialah fungsi pelayanan umum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan pemerintah untuk pembayaran bunga utang. Yang kedua ialah fungsi ekonomi untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pembangunan teknologi dan informatika seperti peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Yang terakhir ialah fungsi perlindungan sosial untuk mendukung penguatan kualitas SDM melalui penguatan perlindungan sosial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Anggaran pendidikan APBN 2020. Ini ada poster anggaran pendidikan pada tahun 2020 meningkat daripada 2019. Angka yang 2020 508,1 triliun dan sedangkan yang 2019 478,4 triliun. Dan di sini juga ada poster target pendidikan. Poster target pendidikan. Anggaran pendidikan pada tahun 2020 yang paling besar disalurkan pada bantuan operasional sekolah dengan 64 juta triliun yang disalurkan untuk 54,8 juta siswa atau 271 sekolah atau madrasah. Anggaran pendidikan. Kenaikan anggaran pendidikan di tahun ini salah satunya karena adanya program Kartu Prakerja. Program pelatihan dan pengatasan angka pengangguran ini jadi salah satu janji kampanye Presiden Jokowi. Selain kartu pekerja, program prioritas di pendidikan yang juga jadi selama masa kampanye Presiden Jokowi yaitu Kartu Indonesia Pintar yang disebut KPI. Selanjutnya ada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan tahun 2020 tentang 5% dari belanja negara. Tahun 2020 pemerintahan akan mengalokasi anggaran kesehatan sebesar 132,2 triliun.
kabupaten luar. Konvergensi program kegiatan percepatan donasi tani pada tahun 2020 juga memperluas mencakup 260 kabupaten atau kota. Di sini ada poster anggaran kesehatan. Di sini melalui BPKD, Dakvisi, Otsus Papua, penguatan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 6.462 puskesmas, bantuan operasional kesehatan sebanyak 3.993 puskesmas, dan di sini ada penguatan intervensi stunting di 260 kabupaten atau kota. Di sini ada penguatan pelayanan kesehatan rujukan 642,1, bantuan operasional KB untuk 18.001 vaskes dan 7.144 kecamatan. Dan satu lagi ada pembangunan RS Pratama 12 kabupaten atau kota. Joko Widodo menambahkan pada tahun 2020 kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya ada anggaran infrastruktur pada APBN tahun 2020. Data infrastruktur, rel kereta api terbangun sepanjang 368,4 km, pembangunan jembatan 5.829,97 meter, jaringan gas di 23 kabupaten atau kota tersambung 92,43%, pembangunan 5 pelabuhan. Pemerintahan sambungnya juga membangun infrastruktur melalui transfer ke daerah. Hasilnya berupa pembangunan jaringan irigasi dengan rincian pembangunan baru 240 hektar, peningkatan 222 hektar, dan rehabilitasi 15.959 hektar. Selanjutnya, pemerintah juga membangun 45 bendungan dengan rata-rata fisik selesai 53,61%. Infrastruktur pertanian berupa pembangunan sumber air 1.241 unit, pembangunan balai penyuluhan pertanian atau BPP sebesar 12 unit, renovasi BPP 5.239 meter persegi, sarana pendukung BPP 213 paket pembangunan, serta renovasi UPTD atau balai sebesar 52 unit. Infrastruktur pertanian berupa pembangunan sumber air 1.241 unit, pembangunan balai penyuluhan pertanian atau BPP 12 unit, renovasi BPP 5.239 meter persegi, sarana pendukung BPP 213 paket pembangunan, serta renovasi UPTD atau balai 52 unit. Selanjutnya ada data pembangunan. Di sini data pembangunan dilakukan dalam periode anggaran jamak kemudian 2020-2022 yang bersumber dari APBN Kemenhub dengan total anggaran 398 miliar. Lalu di sini ada data pembangunan rel kereta api 452,3 km, kereta benar tinggi Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km. Jika ada bendungan Ladongi merupakan bendungan yang disiapkan untuk mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara. Bendungan Ladongi merupakan bendungan tipe urugan batu dengan tinggi bendungan 60 meter. Konstruksi dilakukan oleh kontraktor BUMN PT Utama Karya dengan kerjasama operasi KSO bersama kontraktor swasta nasional yakni PT Bumi Karsa dengan biaya APBN sebanyak 1,2 triliun. Selanjutnya di sini ada pembangunan pelabuhan Labuan Bajo (NTB) akan dilengkapi terminal multi-purpose baik ke Lampu dibiayai sepenuhnya oleh APBN Kementerian Perhubungan dengan total nilai kontrak pekerjaan sebesar 172,8 miliar. Lalu di sini ada pembangunan jalur pemerintah dengan dana sekitar 1,3 triliun rupiah dengan dilaksanakan di 24 kabupaten atau kota. Yang keempat, defisit pada APBN 2020.
Defisit APBN tahun 2020 mencapai 947,6 triliun akibat sejumlah pendapatan yang merosot namun belanja melonjak karena kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pendapatan APBN 2020 turun hingga 312,8 triliun dibanding kondisi sebelum COVID tahun anggaran 2019. Di lain sisi, belanja negara naik hingga sebesar 286,1 triliun dibandingkan belanja negara tahun 2019 karena pandemi COVID-19. Ini poster defisit dan pembiayaan anggaran. Kesimpulannya yaitu satu, faktor utama yang menyebabkan defisit APBN tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan APBN 2020 menurun. Sedangkan belanja negara naik sehingga defisit APBN pada 2020 mencapai 947,6 triliun. Yang kedua, penggunaan anggaran pendidikan tertinggi ialah untuk bantuan operasional sekolah. 54,8 juta siswa atau 271.000 sekolah. Yang ketiga, target kesehatan diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar pada 6.452 puskesmas, bantuan operasional kesehatan, investasi stunting di 260 kabupaten atau kota, penguatan pelayanan kesehatan rujukan di 642 rumah sakit, operasional AB untuk 7.144 kecamatan, pembangunan rumah sakit Pratama di 12 kabupaten kota. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.